Mbappe lagi-lagi gendong Prancis di laga versus Luxembourg. Sponsor utama Liverpool ternyata pendana aksi teroris. De Gea dirumorkan merapat ke Celtic. Besiktas resmi tunjuk Van Bronckhorst jadi pelatih. Setelah lawan Filipina, Indonesia tak bisa main di GBK lagi. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terlengkap, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Hasil dari laga uji coba antar negara menampilkan Norwegia yang berhasil menang 3-0 atas Kosovo. Menurut FotMob, striker Manchester City Erling Haaland jadi pahlawan dengan memborong ketiga gol tersebut. Hasil ini sekaligus membuat Haaland mencatatkan hat-trick ke-22 selama karirnya di sepak bola profesional. Menariknya, top skor Liga Inggris musim 2023-24 itu hanya butuh 15 menit untuk mencetak hat-trick tersebut. Tak mau kalah dengan Erling Haaland, Kylian Mbappe juga tampil mempesona kala timnas Prancis melumat Luxembourg dengan skor 3-0. Melansir dari FotMob, pemain Real Madrid itu berperan penting di semua gol yang dicetak Prancis. Mbappe tercatat mencetak 2 assist dan 1 gol di laga tersebut. Ia kini telah membuat 28 assist untuk Les Bleus. Itu 2 lebih banyak dari Zinedine Zidane dan Thierry Henry. Selain itu, di laga ini juga tercipta rekor baru, di mana Olivier Giroud jadi pemain tertua yang membela timnas Prancis dengan usia 37 tahun 249 hari. Masih dari sepak bola internasional, tersiar kabar mengejutkan dari timnas Inggris. Gelandang Tottenham Hotspur, James Maddison, dikabarkan dicoret dari skuad 3 singa yang sebentar lagi akan berlaga di Euro 2024. Dilansir Sky Sport, James Maddison memang masuk dalam skuad sementara Inggris yang berisi 33 pemain. Namun setelah diseleksi lagi, Maddison dirasa tak memenuhi standar Gareth Southgate untuk masuk skuad final yang akan diberangkatkan ke Jerman. Kabarnya Southgate lebih terkesan dengan performa Cole Palmer dan Eberechi Eze di laga kontra Bosnia kemarin. Perseteruan Manchester City dengan pihak Premier League terus berlanjut. City berusaha meminta Premier League untuk mencabut peraturan yang membatasi berapa banyak perusahaan yang terkait dengan pemilik klub dapat mengeluarkan dana untuk kesepakatan sponsorship. Aksi ini pun mendapat dukungan dari beberapa klub. Menurut Daily Mail, setidaknya ada 3 klub yang bersimpati pada tuntutan City. Klub tersebut adalah Chelsea, Aston Villa, dan Newcastle United yang sempat absen dalam pemungutan suara diberlakukannya peraturan tersebut. Menurut perwakilan ketiga klub itu, tuntutan City sah dan masuk akal. Chelsea dikabarkan cukup ketat soal pemainnya yang mendapat panggilan tim nasional. Apalagi jika panggilan itu untuk tampil di turnamen internasional di luar agenda FIFA. Hal itu terjadi saat beberapa pemain Chelsea dipanggil tim nasional masing-masing untuk tampil di Olimpiade 2024. Menurut Goal, alasannya cukup jelas. Chelsea enggan para pemainnya terlalu lelah dan berakhir dengan cedera. Sejauh ini The Blues sudah menolak ketika timnas Argentina memanggil Enzo Fernandez dan timnas Ukraina memanggil Mikhailo Mudryk untuk tampil di Olimpiade. Di tengah berita tak sedap tentang genosida dan pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia, tersiar kabar mengejutkan dari salah satu klub Inggris, yakni Liverpool. Menurut Mirror, sponsor utama Liverpool, Standard Chartered, diduga telah mendanai sejumlah kelompok teroris. Bank Inggris itu kabarnya mendanai kelompok teroris dengan jumlah uang yang sangat besar selama 5 tahun, tepatnya pada 2008 hingga 2013. Kelompok yang diduga menerima aliran dana adalah Hizbullah, Al-Qaeda, Hamas, dan Taliban. Kabarnya dugaan tersebut sudah dilaporkan lewat pengadilan internasional di New York. Sekarang kita kembali ke berita tentang bursa transfer pemain. Setelah hampir 1 tahun menepi dari dunia sepak bola, David De Gea dikabarkan akan segera menemukan klub baru musim panas ini. Salah satu klub yang sangat berminat padanya adalah Celtic. Seperti yang diwartakan Daily Record, Celtic yang sedang mencari penjaga gawang baru setelah Joe Hart memutuskan pensiun. Celtic pun dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk merekrut mantan penjaga gawang Manchester United itu. Bahkan salah satu legenda klub yakni Peter Grant terus mendesak Celtic untuk mengamankan jasa De Gea musim panas ini. Terbang ke negara asal dari David De Gea yakni Spanyol, Barcelona dengan pelatih barunya mulai melakukan pergerakan di bursa transfer musim panas 2024. Salah satu sektor yang diprioritaskan adalah lini tengah. Menurut Football Espanya, Barca sedang memantau salah satu gelandang Real Sociedad, Mikel Merino.
Kabarnya Hansi Flick sangat menggemari gaya bermain Mourinho. Bahkan ketertarikan Barca masih di tahap diskusi internal. Mereka belum melayangkan proposal resmi ke Sociedad. Kini, sedikit bergeser ke Italia, ada Bologna yang dikabarkan sudah move on dari Thiago Motta. Klub yang musim depan akan tampil di Liga Champions itu telah menemukan pengganti Motta. Dia adalah Vincenzo Italiano. Menurut Get Football News Italy, mantan pelatih Fiorentina itu dinilai memiliki pengalaman yang cukup di sepak bola Eropa. Selain itu, Italiano dan Motta memiliki beberapa kesamaan dalam urusan filosofi bermain. Maka dari itu, Bologna berharap bahwa Italiano bisa memberikan dampak positif ketika Rossoblu tampil di UCL musim depan. Setelah resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Napoli, Antonio Conte langsung dirumorkan bakal membawa mantan anak asuhnya ke Stadio Diego Armando Maradona. Dilansir 90 Min, salah satu pemain yang akan diboyong adalah Romelu Lukaku. Penyerang asal Belgia itu mencapai puncak performanya ketika bekerja sama dengan Conte di Inter Milan. Kabarnya Conte telah menghubungi Lukaku secara pribadi dan sang pemain pun terbuka dengan segala kemungkinan. Kini tinggal pihak Napoli yang menggoda Chelsea untuk melepas sang pemain. Plus sendiri hanya berminat dengan kesepakatan permanen di angka 38 juta pound. Igor Tudor dikabarkan telah resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai pelatih utama Lazio musim depan. Dilansir Football Italia, itu berarti Tudor memutuskan hengkang usai 3 bulan menggantikan Maurizio Sarri yang juga mengundurkan diri. Kabarnya perbedaan visi dan cara kerja jadi alasan mengapa Tudor akhirnya hengkang. Di sisi lain, Lazio sudah menyiapkan penggantinya. Ia adalah pelatih AS Verona, Marco Baroni. Kandidat mengejutkan muncul dalam perebutan kursi kepelatihan AC Milan. Meski Paulo Fonseca dikabarkan lebih berpeluang untuk mengisi jabatan itu, manajemen Milan kabarnya sedang dalam negosiasi dengan mantan pelatih Juventus Massimiliano Allegri. Dilansir Football Italia, Milan melihat kemungkinan untuk menunjuk sang pelatih sebagai suksesor Stefano Pioli musim depan. Namun penunjukan Allegri akan beresiko besar karena dirinya masih memiliki bisnis yang belum selesai dengan Juventus. Jose Mourinho akan mendapat persaingan ketat di sepak bola Turki setelah Besiktas menunjuk manajer barunya. Mereka memilih Giovanni Van Bronckhorst sebagai pelatih baru musim depan. Dilansir Goal, Besiktas dikabarkan mengikat legenda sepak bola Belanda itu dengan kontrak kerja selama 2 tahun ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Musim depan, Giovanni dituntut untuk memperbaiki performa klub yang hanya finish di urutan ke-6 musim 2023-24. Klub Prancis Brest akan tampil di Liga Champions musim depan setelah mengakhiri musim 2023-24 dengan finish di urutan ketiga Ligue 1. Namun ada beberapa kendala yang membuat klub harus putar otak. Salah satunya soal stadion. Dilansir The Sun, markas Brest, Stade Francis Le Bleu tidak memenuhi standar UEFA untuk memainkan laga UCL. Maka dari itu mereka mau nggak mau harus jadi tim musafir musim depan. Brest pun mengajukan permintaan untuk menggunakan Stade de Rodoro di Gengham. Jika UEFA mengabulkan permintaan tersebut, berarti Brest akan bermain di stadion yang jauhnya hampir 112 km dari Stade Francis Le Bleu. Sementara dari sepak bola tanah air, timnas Indonesia dikabarkan tak akan bisa menggunakan Stadion Gelora Bung Karno apabila lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengapa begitu? Jadi, menurut Bola Sport, jadwal putaran ketiga akan diselenggarakan pada bulan September 2024. Itu bertepatan dengan kedatangan pemimpin Gereja Katolik sedunia, Sri Paus. Kabarnya, Sri Paus akan menggunakan GBK dan agenda itu sudah direncanakan sejak lama. Untuk menyikapinya, Erick Thohir mengusulkan untuk agenda tim nasional pada bulan September dialihkan ke Gelora Bung Tomo, Surabaya. Manchester City ingin Erling Haaland menandatangani kontrak baru demi mencegah sang striker meninggalkan Etihad tahun depan. Haaland didatangkan dari Dortmund pada 2022 dan masih terikat kontrak selama 3 tahun dengan City. Namun, ada klausa dalam kontrak Haaland yang menyebut ia bisa hengkang ke klub di luar Inggris yang bersedia membayar klausa lepas seharga 175 juta pounds mulai musim ini. Nilai klausa lepas itu akan menurun di setiap tahun dalam 3 tahun tersisa dalam kontrak Haaland. Karenanya, mengamankan masa depan Haaland menjadi prioritas City dalam beberapa bulan ke depan. Pemain Manchester City, Joao Cancelo berharap untuk terus di Barcelona. Menurut Sport, City akan meminta 40 juta euro untuk Cancelo musim panas ini. Namun, mengingat kesulitan keuangan Barcelona, mereka tidak akan mampu memenuhi harga yang diminta. Meski demikian,
negosiasi secara bertahap mengalami kemajuan berkat upaya agen Jorge Mendes. Saat ini ada dua pilihan, transfer langsung musim panas ini atau kesepakatan dengan opsi pembelian pada 2025. Dikutip Gol 5 Juni 2024, FA berencana untuk menjatuhkan hukuman larangan bermain seumur hidup kepada gelandang West Ham Lucas Paqueta atas pelanggaran pengaturan skor. Paqueta dituduh menerima kartu kuning yang disengaja dalam 4 laga Liga Inggris yang terpisah. Kasus tersebut dikabarkan sudah diselidiki FA. Paqueta kemudian disebut melanggar peraturan pasal FA F2 dan FA F3 yang terkait dengan judi. Smartphone milik Paqueta dilaporkan disita oleh pihak FA guna tujuan penyelidikan. Dari situ muncul kabar bahwa Paqueta terancam hukuman larangan bermain selama 10 tahun. Leicester City dikabarkan patah hati pasca ditinggal Maresca ke Chelsea. Diberitakan Daily Mail, para petinggi The Foxes merasa dihianati oleh manajer berusia 44 tahun itu. Sejatinya, Maresca baru melatih Leicester City pada musim panas 2023. Dirinya sukses bawa Leicester juara divisi Championship dan promosi. Maresca masih punya kontrak selama 2 musim lagi di Leicester. Pun keputusan Maresca pindah ke Chelsea diambil sepihak oleh sang manajer. Chelsea tetap memiliki minat yang kuat terhadap Benjamin Sesko. Chelsea yakin dapat menyaingi Arsenal untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain di bursa transfer musim panas. Diketahui klausul pelepasan pemain berusia 21 tahun itu sebesar 56 juta pounds tidak membuat peluang kepindahannya ke Premier League menjadi mustahil. Daripada Arsenal, The Blues mungkin akan siap untuk mengaktifkan klausul pelepasan tersebut. Masih seputar Liga Inggris, Aston Villa mengungkapkan ketertarikan mereka untuk merekrut gelandang Chelsea, Conor Gallagher. Pemain berusia 24 tahun itu menghadapi masa depan yang penuh tanda tanya saat memasuki tahun terakhir kontraknya di Stamford Bridge dan tidak ada kemajuan dalam perundingan kontrak baru bersama The Blues. Selain Aston Villa, klub Liga Primer Inggris lainnya yakni Tottenham Hotspur juga tertarik. Kita beralih ke Spanyol. Manajer Barcelona, Hansi Flick, akan bekerja sama dengan Direktur Olahraga Deco dalam urusan transfer pemain. Bahkan dilaporkan kalau Flick kemungkinan tidak akan memegang seluruh kekuasaan di Barca. Meski begitu, pendapatnya akan tetap didengar dan dipertimbangkan oleh petinggi klub. Oleh sebab itu, Flick tampaknya akan merelakan kepergian Frenkie de Jong musim panas ini, tapi ia menginginkan pengganti yang berkualitas. Bintang Brasil, Neymar menyebut rekan senegaranya, Vinicius Junior adalah pemain sepak bola terbaik di dunia pada 2024. Vinicius disebut telah menorehkan prestasi luar biasa bersama Madrid, sehingga winger Los Blancos itu layak diganjar Ballon d'Or. Neymar pun mendoakan kompatriotnya untuk meraih gelar tersebut. Saya mengirimkan pesan kepadanya sebelum dan setelah final Liga Champions. Dia adalah orang yang sangat saya cintai, seorang sahabat yang diberikan sepak bola kepada saya. Real Madrid masih berambisi menggait pemain baru meski sudah merampungkan Kylian Mbappe. Bek Bayern Munchen Alphonso Davies dilaporkan menjadi target berikutnya. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano di X, Madrid belum menghapus nama sang pemain dari daftar incaran. Namun perekrutan Davies akan dilakukan Los Blancos dengan catatan El Real tidak akan memboyong Davies jika angkanya mencapai 50 juta euro seperti yang belakangan ini beredar. Madrid berharap bisa memenangi pertarungan dengan Bayern Munchen yang menyodorkan kontrak baru bagi sang pemain. Timnas Indonesia akan memiliki jersey edisi spesial menyambut Hari Kemerdekaan. Managing Director Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI, Marcel Basita menjelaskan pembuatan kaos tanding baru bagi skuad Merah Putih tengah berlangsung. Marcel menjelaskan banyak pihak bakal terlibat dalam pembuatan seragam tanding yang bakal dikenakan Timnas Indonesia Senior setelah 17 Agustus.